وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang. Marilah sama-sama kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan tausiah khususnya untuk saya sendiri sebagai pengingat dan untuk kita semua dengan tema memanfaatkan waktu saat bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan tentunya kita mengenal dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan penyucian diri, atau bulan latihan untuk kita umat manusia, ya, menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Hadirin sekalian, kenapa kita harus memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini? Karena waktu untuk kita, waktu itu tidak akan pernah bisa terulang lagi. Detik yang lalu tidak akan bisa kita ulang lagi ke depan. Tentunya sudah berbeda lagi. Dia akan menjadi masa lalu. Walaupun satu detik, itu akan menjadi masa lalu. Dan kita akan merasakan betapa ruginya bila waktu yang terbuang sia-sia kita isi dengan hal-hal yang cuma-cuma. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala. Mengenai waktu, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kemudian di beberapa hadis juga diceritakan betapa pentingnya tentang waktu. Di sini saya akan bacakan 2 hadis yang menyampaikan terkait dengan waktu. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 2 nikmat yang terkadang manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis dari riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Mungkin kita sering mendengarnya. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Betapa luar biasanya terkait dengan waktu. Karena terkadang kita sebagai manusia lalai untuk hal itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan waktu saat bulan Ramadan ini? Mungkin banyak yang sudah melakukannya. Tapi izinkan saya di sini berbagi
terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, utamakan waktu untuk beribadah. Di bulan yang penuh berkah ini, amalan kita yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sehingga anjuran-anjuran ibadah selama di bulan Ramadan ini sebaiknya dikerjakan dengan baik. Selain berpuasa dan sholat wajib, tentunya hal lain itu bisa kita lakukan. Apa saja? Sholat tarawih, jangan pernah lewat 1 malam pun. Tadarus Al-Quran, jangan pernah lewat 1 hari pun kita tidak memegang Al-Quran. Atau amaliyah-amaliyah lain, itikaf di masjid, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita lakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan amal yang baik lainnya. Berbagi kepada orang-orang yang mungkin kurang mampu. Ini juga bisa kita lakukan. Yang kedua, jaga tubuh kita agar tetap sehat dengan berolahraga. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Puasa bukan alasan untuk kita tidak melakukan apapun. Olahraga saat berpuasa ini menjaga tubuh kita untuk tetap sehat, untuk tetap fit. Nah, olahraga yang kita lakukan tentunya bukan olahraga yang berat. Kita lakukan olahraga yang ringan. Contoh, mungkin bisa berjalan santai di sore hari. Ya, orang bilang ngabuburit, ya, mengisi waktu sampai dengan waktu maghrib. Ini bisa kita lakukan. Ya, nah ini salah satunya adalah berolahraga ringan. Jadi kita pun bisa mengisi mungkin saat setelah sahur itu tidak tidur lagi, ya, tidak tidur lagi, menunggu saat sholat subuh atau waktu subuh datang dan kita lakukan sholat berjamaah di masjid. Di bulan-bulan lain saja sholat subuh berjamaah di masjid ini mendapatkan pahala yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Kita berjalan dari rumah ke masjid, ini juga sudah olahraga, ya. Kemudian jauhi aktivitas yang mengurangi kualitas puasa kita. Puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali. Kesempatan ini datang hanya 1 tahun 1 kali, sehingga harus dikerjakan dengan baik. Puasa tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan lapar, tapi juga harus didukung dengan perbuatan baik agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi hal-hal yang bisa membuat pahala puasa kita berkurang, seperti mengeluh lapar, mengeluh kita haus, bermalas-malasan, kemudian ghibah, membuang waktu. Membuang waktu dengan apa? Ya, bermain game misalnya, atau bermedsos berlebihan. Ini kalau bisa kita kurangi. Lebih baik perbanyak di bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan yang memang bernilai ibadah. Kemudian berikutnya adalah mengurangi pertemuan yang kurang bermanfaat. Ya, jika selama ini mungkin kita memprioritaskan urusan duniawi dengan menjalankan interaksi atau sosialisasi dengan banyak orang setiap harinya, selama bulan Ramadan ini saatnya kita mengurangi hal-hal tersebut, mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, seperti mungkin biasa kita ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada tujuannya, mungkin bisa jadi sampai pagi dan sebagainya, atau nongkrong kita kurangi. Ya. 1 bulan ini fokus kita optimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusyuk waktu kita untuk membaca Al-Quran. Lebih khusyuk kita mengikuti kajian dan amalan-amalan baik lainnya. Kajian mungkin tidak harus di masjid saat ini. Kita bisa menyimak melalui YouTube atau lain sebagainya. Atau membaca sejarah-sejarah Rasul daripada ngobrol tidak karuan. Ini bisa kita lakukan. Dan ini menjadi salah satu amal ibadah yang luar biasa. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Selain menambah pahala juga menambah ilmu kita semua. Lalu selanjutnya yang terakhir, dan ini sering terjadi, ya,
Kadang-kadang kita sering melihat atau orang-orang terdekat kita itu dari setelah sahur, setelah sholat subuh tidur lagi seharian, kemudian bangun baru tengah hari, sholat zuhur, tidur lagi. Nah ini, aturlah jam tidur kita dengan baik. Kadang kita berlindung dari entah hadis atau apa, ya, tidurnya orang berpuasa ini adalah ibadah. Lantas bagaimana kalau kita tidur sesudah sahur sampai menjelang berbuka puasa? Memang ini tidak mengurangi puasa kita, tidak mengurangi sahnya puasa kita. Akan tetapi tidur sepanjang hari ini bisa mengurangi nilai dari puasa kita. Ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa kita, penting banget. Ini sangat penting untuk kita mengatur tidur kita. Kita mengatur waktu kita, manajemen waktu kita. Tadi di awal disampaikan bahwa puasa ini adalah bulannya berlatih. Latihlah manajemen waktu kita. Insya Allah kita bisa melakukan hal itu. Nah, dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini, maka setelah bulan Ramadan kita akan terbiasa untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Dengan demikian, bulan Ramadan menjadi momentum kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk melakukan perbaikan-perbaikan perilaku kita, amal kebajikan kita menuju derajat yang paling tinggi, yaitu kelompok orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah telah janjikan di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat serta kita dapat mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan hal-hal yang baik untuk menambah pahala sebagai bekal kelak kita nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته